kementerian-kementerian di lembaga ini aura krisisnya masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota dengan jaringan yang ada, saya kira bisa lebih melihat lagi, mencermati lagi. Karena kami Kemensos ini tidak melakukan pendataan, ya tidak melakukan turun ke lapangan, karena kalau kami lakukan itu jadi kacau sekali. Tugas kami adalah mengendalikan penggunaan TKA itu, benar-benar TKA itu adalah pada jabatan tertentu dan pada waktu tertentu. Dan yang paling penting adalah justru kehadiran mereka itu adalah untuk menyerap tenaga kerja. Ekonomi kita sudah melambat 2,97%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,36%. Situasi ekonomi tidak mudah, PHK massal sudah terjadi dan bisa lebih banyak lagi. Di tengah kondisi pandemi dan ancaman pengangguran, ada gelombang kedatangan tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing di masa pandemi COVID-19 memunculkan reaksi negatif karena dinilai tidak memandang kemampuan anak bangsa dan juga tidak sensitif terhadap kondisi tanah air. Tapi pemerintah di lain sisi memandang tenaga kerja asing justru dibutuhkan saat ini karena negara membutuhkan investasi asing yang dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Ini akan saya tanyakan pada Bu Ida. Bu Ida, ada 3,5 juta pekerja anak bangsa, begitu yang selalu dikatakan, ada tenaga kerja lokal yang harus kita perjuangkan, mereka terdampak COVID, tapi pemerintah justru mendatangkan para tenaga kerja Tiongkok. Terutama misalnya kalau kita memutar balik pada bulan April lalu. Selalu dijelaskan bahwa ini untuk tenaga kerja asing, tapi apa ya Bu, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang sesungguhnya dipandang oleh pemerintah di tengah masa pandemi, PHK massal besar-besaran, tapi justru karpet merah untuk tenaga kerja asal Tiongkok? Saya tidak tahu karpet merah atau karpet warna yang lain. Tapi pertanyaan ini sering dilontarkan, Mbak Rosi. Ini menurut saya tidak ada yang salah dengan pertanyaan semacam ini. Karena ini menunjukkan concern masyarakat agar pemerintah memperluas kesempatan kerja. Dan ini yang menjadi concern pemerintah. Yang berbeda mungkin pemerintah menganggap, berasumsi bahwa masuknya tenaga kerja asing adalah dalam rangka untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi, nah untuk memastikan itu saya kira memang harus dilihat data dan fakta di lapangan, Mbak Rosi. Oke, jadi karena tadi di bagian pertama kan kita sedang bicara bagaimana menjaga supaya jangan lagi ada PHK massal. Kita juga mengutamakan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Dan jadi mengapa justru mendatangkan tenaga kerja asal Tiongkok? Apa faktanya? Fakta dan data begini, Mbak Rosi. Saya mau ambil contoh salah satu atau dua di antara provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana dua provinsi itu, Konawe dan Morowali. Dua provinsi itu adalah dua provinsi yang banyak menggunakan tenaga kerja asing, terutama dari Cina. Di dua provinsi itu dikembangkan industri pertambangan dan pengolahan hasil tambang. Kawasan yang kita dulu semua mungkin tahu, kawasan yang bercirikan pedesaan dalam kurang dari 1 dekade berubah menjadi kawasan yang bercirikan perkotaan. Dulu sebelum berkembang kawasan industri ini, rata-rata masyarakat di situ adalah petani, nelayan yang penghasilan dan pola kerjanya itu relatif tidak stabil dibandingkan dengan sekarang mereka sudah masuk pada dunia industri dan jasa. Kalau itu tujuannya baik, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Karena kalau itu memang tujuannya baik, mengapa itu bisa tidak sampai pada masyarakat? Karena gubernurnya menolak waktu itu, DPRD-nya menolak. Sebenarnya gubernur waktu itu menolak. Bukan menolak, jadi menunda datangnya TKA sampai kondisinya kembali normal sebenarnya. Dan setelah itu kan terus dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Jadi ada banyak fakta dan data yang harus kita lihat, Mbak Rosi. Saya kira semua kita tahu bahwa di dua provinsi ini, Konawe dan Morowali, ini provinsi yang ternyata percepatan ekonominya sangat luar biasa, perkembangan sosial ekonominya sangat luar biasa. Jadi saya mau mengingatkan dulu, karena waktu itu Ibu kan dipanggil oleh Komisi 9 di DPR menanyakan soal ini. Coba kita lihat, waktu itu saya cukup surprise juga sih melihat Ibu. Bisa diputar? Khusus mengenai TKA yang ada di Konawe. Apa yang Ibu sampaikan, pekerjaan tertentu, waktu tertentu, untuk jabatan tertentu, itu kita tahu artinya sudah tertuang di dalam Perpres, dan dari zaman dulu itu sudah ada di BKPM, artinya hanya untuk jabatan tertentu. Apa itu jabatan tertentu? Biasanya memang yang keahliannya tidak ada. Karena ini memang forum resmi, kami ingin bertanya, karena resistensi itu sangat besar. Dan saya tahu pasti kewenangan ini tidak di pundak Ibu sepenuhnya, gitu ya. Oleh karena itu memang sesuatu yang tidak mudah, gitu, apalagi eselon 1. Saya ingin bertanya, sebetulnya spesifik itu apa sih, Bu? Artinya pekerjaan itu sampai kemudian harus 500 TKA dari Cina yang harus didatangkan dan resistensinya besar. Kalau bicara program prioritas nasional PSN, itu berarti kan ada APBN di situ. Nah, sementara ini yang kita tahu juga adalah swasta. Itu pun belum pernah terjawab. Kenapa swasta bisa kemudian dimasukkan sebagai program prioritas nasional, gitu? Walaupun sangat mungkin, artinya kemudian investasi itu masuk karena memang swasta, gitu. Nah, saya penasaran, Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua. Spesifik pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu, mungkin kalau jangka waktu tertentu, KIM dan sebagainya. Spesifik pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu itu mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Intan. Silakan Bu Menteri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalau bicara nurani, saya kira kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf. Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA, kiranya bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini pengen nangis jadinya. Kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja. Bapak Ibu yang dimintakan oleh Komisi 9. Mohon maaf, izin pimpinan. Saya bicara nurani karena tadi saya bilang, artinya saya tahu bahwa yang saya inginkan konkret, Bu, spesifikasi pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu. Kalau soal itu saya sudah mulai tadi, artinya kita semua pasti punya keberpihakan, gitu, untuk soal nurani, gitu. Jadi yang saya inginkan jawaban bukan soal saya atau Ibu punya nurani atau tidak, tapi spesifikasi jabatan tertentu dan pekerjaan tertentu itu. Iya, Bu, saya mau masuk ke situ. Ini hanya mengantarkan aja nurani. Kenapa seorang aktivis yang kemudian jadi menteri tahan banting biasanya? Kenapa tiba-tiba pengen nangis hanya dapat pertanyaan dari anggota DPR? Saya enggak. Kalau diusik soal nurani, sebenarnya saya kan juga terusik dong kalau dianggap mengeluarkan RPTK itu karena tidak punya nurani. Kan bukan di situ letaknya. Justru saya ingin secara proporsional nurani. Bayangkan Mbak Rosi, peralatan-peralatan yang dibuat oleh perusahaan dari Cina itu tidak bisa beroperasi kalau tidak ada TKA yang memang mereka mengetahui secara pasti pemasangan mesin-mesin tersebut. Yeah. Nah, ketika tidak terjadi pemasangan, maka tidak ada tenaga kerja ikutan yang bisa
direkrut. Karena waktu itu dibilang kalau 500 ini nggak masuk ada 3.000-an yang akan terancam. Ya, direkrut. Ya. Ini kan jadi kalau saya misalnya tidak memberikan izin, itu saya tidak punya hati nurani akan membiarkan 3.500 yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Ini loh, makanya saya mengajak terusik dong kalau dianggap mengeluarkan PTK itu tidak punya hati nurani. Itu saja. Saya ingin menempatkan secara proporsional nurani itu. Anda merasa sangat terganggu bahkan tersinggung kalau dianggap mengizinkan TK asal Tiongkok terus dibilang kayak nggak punya nurani. Kayak nggak punya nurani karena sebenarnya dasar kita mengeluarkan RPTK pun ada dasar hukumnya. Ada Permenkumham yang mengatakan untuk program prioritas nasional maka diberikan izin. Tentu saja harus mengikuti protokol kesehatan. Mungkin gini kali ya Bu ya, mungkin waktu itu mengapa begitu ramai, karena ketiba mereka tuh bulan April, dan itu baru kita bulan kedua memang sudah masuk dalam pandemi COVID, dan kedatangan dari mereka sebenarnya Mbak Rosi, asal virus bukan. 500 itu waktu itu belum datang Mbak Rosi. Dia April kan datangnya? Belum datang. Jadi belum datang mengajukan RPTKA. Setelah ada Permenkumham yang memang memungkinkan mereka masuk dengan mengikuti protokol kesehatan, mereka karantina 14 hari, nanti harus 14 hari karantina di sini, dan mereka mengerjakan proyek strategis nasional, maka boleh. Dan waktu itu memang belum ada Mbak Rosi, yang diributkan 500 itu belum datang. Iya, ini masalah sensitif. Karena datang dari Cina saja, meskipun masih direncanakan Bu, masih direncanakan. Ada pekerja 500 orang asal Tiongkok mau datang, padahal masih rencana, belum datang. Itu diributkan karena apa? Kita sendiri ini nggak boleh kemana-mana, kita sendiri nggak boleh kerja. Kok orang tenaga kerja asing asal virus boleh masuk dan kerja di tanah air? Makanya sensitivitas itu. Ya, makanya kemudian kami menunda kedatangan mereka sampai kondisi terutama di daerah di Sultra ya, itu benar-benar aman kondisinya, masuk zona yang diperbolehkan untuk beroperasi. Dan yang paling penting begini Mbak Rosi, kita harus melihat data di lapangan. Saya memang karena tidak bisa, akhirnya kemudian Komisi 9 mengambil kesepakatan bahwa akan melihat secara langsung bagaimana sesungguhnya TKA itu di sana. Saya sendiri karena masih COVID seperti ini, saya hanya sempat melihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Saya ingin melihat sesungguhnya benarkah itu mesin-mesinnya memang mesin-mesin yang teknologinya tinggi, dan apakah benar terjadi transfer of knowledge. Ini yang sekarang yang saya coba lihat di KCIC, karena sebenarnya saya juga kepingin mendampingi teman-teman Komisi 9 melihat secara langsung. Dan misalnya kalau lihat proyek kereta cepat ini Mbak Rosi, ini kan proyek yang belum pernah terjadi di Indonesia. Proyek kereta cepat ini kan belum pernah, dan teknologinya bukan teknologi yang dibuat oleh KAI misalnya, bukan teknologi yang dibuat oleh anak-anak bangsa, tapi teknologinya dari Cina. Banyak sekali kata si dirutnya menceritakan manual booknya itu segini tingginya. Dan bahasa Cina. Nah itu yang memang karena teknologinya tinggi, K3-nya ini juga harus dijaga dengan baik, maka memang yang bisa mengoperasikan itu adalah mereka yang membuat mesin itu sendiri. Tapi kita ingin memastikan bahwa ada transfer of knowledge. Ternyata saya ambil contoh dia di KCIC itu, perguruan-perguruan tinggi, banyak sekali perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung dan ada transfer of knowledge. Itu salah satu contoh. Jadi orang mencurigai apa ia harus sebesar itu? Ada 2.000 kalau nggak salah di kereta api cepat Jakarta-Bandung, out of 10 ribuan tenaga kerja kita ada 10 ribuan, kemudian 2.000. Kalau yang di Konawe Mbak Rosi itu lebih kecil sebenarnya. 500 out of 3 ribuan kalau di mana di Konawe itu, di Morowali itu tenaga kerja yang langsung dan tidak langsung itu ada 125.000. Sementara tenaga kerja asingnya itu hanya 5.000, jadi sekitar 4%. Jadi kalau dibandingkan dengan
dibandingkan dengan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja kita itu jauh, hanya 4%. Itu pun kan mereka sebenarnya dibatasi dalam waktu tertentu. 6 bulan? 6 bulan, minimal 6 bulan, ada jangka panjangnya 1 tahun. Itu. Dan setelah itu mereka, yang paling penting harus ada transfer of knowledge. Saya memang membayangkan, tapi Bu Ida, memang kita ini ya, bergantung banget sama tenaga kerja Tiongkok. Bukan tenaga kerja Tiongkok. Yang atau keahlian dari mereka. Keahlian dari mereka. Ini kan investasi industri yang memang arahan Bapak Presiden adalah bagaimana proyek-proyek itu membangun proyek-proyek hilirisasi. Jadi hasil pertambangan itu diolah. Jangan hanya hasil pertambangan kemudian diekspor. Karena sebenarnya akan sangat baik kalau semua investasi industri itu dibangun oleh anak bangsa sendiri. Tapi nyatanya kan yang siap adalah tenaga kerja asing, investasi asing ya, dalam hal ini Tiongkok. Sekali lagi karena ini mesin-mesinnya dibuat oleh mereka, manual booknya itu dibuat oleh mereka, yang paham itu adalah mereka yang kemudian didatangkan. Tapi saya juga sudah minta ke teman-teman dikoordinasikan oleh Menko Maritim dan Invest agar ada transfer of knowledge sebelum perusahaan itu beroperasi. Anak-anak kita ini, tenaga kerja ini diberi kesempatan untuk magang dan sudah banyak magang. Saya melihat sendiri anak-anak kita dimagangkan di Cina sampai mereka kemudian menguasai teknologi yang dibuat yang sama. Oke, tapi Bu tahu kan, apa maksudnya paham bahwa tetap saja ini diributkan? Iya, saya tahu. Saya sangat dengar. Makanya saya ingin menjelaskan di sini bahwa bagi kami tenaga kerja asing itu bagi yang paling penting adalah keniscayaan, ada transfer of knowledge. Kita juga membutuhkan teknologi yang nanti pada saatnya kemudian kita memiliki kapasitas sendiri untuk membangun sebuah industri pertambangan misalnya. Itu dan yang paling penting mereka kan dibatasi pada jabatan-jabatan tertentu yang memang itu sudah diatur sendiri. Ya, ada undang-undangnya. Ada tidak boleh untuk sektor-sektor yang disebut dengan blue collar. Mereka tidak boleh. Kalau Pak Luhut waktu itu dengan cukup keras mengatakan mereka datang bukan sebagai tukang pacul. Dan yang paling penting sebenarnya ada skill yang mereka bawa yang kita tidak miliki. Yang tidak dimiliki dan harus terjadi transfer of knowledge. Kemudian yang ini yang mau saya sampaikan. Masyarakat kan masih melihat bahwa apakah benar mereka bekerja pada jabatan tertentu tersebut. Ini yang kami membuka diri, kami punya pengawas ketenagakerjaan. Tapi akan lebih baik masyarakat juga berperan serta untuk ikut mengawasi apakah benar mereka bekerja sesuai dengan RPTKA-nya misalnya. Rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ya, karena mesti harus RPTK itu rencana karena begini selalu juga ada kecurigaan atau misalnya teman-teman LSM menemukan fakta di kereta api cepat Jakarta Bandung itu bukan skill Bu Menteri. Mereka juga menemukan memang tenaga kerja informal yang padahal secara undang-undang itu harus dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Makanya Mbak Rosi, saya sangat senang sekali kalau masyarakat melaporkan apa yang dia lihat tentang TKA-TKA yang tidak sesuai dengan job disk-nya. Kami punya Satgas Pengawasan TKA. Kami juga punya Komite Pengawas Ketenagakerjaan punya. Tapi akan lebih efektif lagi kalau kami menyertakan masyarakat untuk laporkan saja kepada kami. Meskipun saya membayangkan tadi kan Ibu juga bilang di rootnya bicara, saya juga pernah baca tuh mereka membawa manual book yang sangat tebal pakai bahasa Cina. Itu ya hanya mereka yang memahami. Saya membayangkan kemudian apakah tenaga kerja lokal di sana harus belajar bahasa Cina untuk kemudian bisa memahami manual book itu, atau bagaimana transfer of knowledge-nya, karena bagaimanapun juga itulah Mbak Rosi, makanya saya minta ada pemagangan
pemagangan sebelum industri itu mengoperasikan perusahaannya di Indonesia, saya minta tenaga-tenaga kerja kita dimagangkan terlebih dahulu, dan mereka menyanggupi. Ya, ada situasi yang juga tak terhindarkan sih Bu, gap culture jurang budaya begitu, gap, dan juga komunikasi, karena yang satu nggak bisa bahasa Chinese, bahasa Mandarin, yang Mandarin nggak bisa bahasa Inggris, dan sebaliknya. Rasanya ini tantangan yang paling besar juga menghadapi itu, supaya tidak terjadi problem sosial, karena kita membutuhkan investasi asing. Kebetulan saat ini cukup banyak dari Tiongkok. Bagaimana investasi asing itu memang sebesar-besarnya untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Sepenuhnya sependapat Mbak Rosi. Jadi kalau menurut Ibu, kalau selama ini mereka ada yang masih mengkritik soal pemerintah terlalu menganakmaskan Tiongkok, tenaga kerja Tiongkok, proyek-proyek dari Tiongkok, itu karena memang kritik yang konstruktif, atau memang juga harus kita pisahkan mana yang konstruktif seperti yang Ibu dengar, atau memang ada sentimen berbasis rasis? Saya ngambil yang husnudon ya Mbak Rosi, karena memang tidak melihat secara langsung, tidak membaca data dan fakta. Mungkin kalau kita semakin sering melihat fakta dan data, misalnya terserap tenaga kerja yang sekian, kemudian multiplier efeknya yang luar biasa, kalau dilihat di lapangan, mengetahui secara pasti mungkin akan berubah. Jadi kalau saya dalam posisi yang husnudon Mbak Rosi, yang selebihnya Mbak Rosi ajalah yang berpendapat seperti tadi. Baik, terima kasih Bu Menteri, terima kasih sudah menjelaskan soal bagaimana tetap prioritas menjaga tenaga kerja Indonesia, terutama di masa pandemi ini, dan juga bagaimana investasi asing itu tetap kita butuhkan dan sebesar-besarnya untuk perekonomian Indonesia, terutama di tengah pandemi ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ida Fauzia. Salah satu upaya pemerintah mengatasi resesi di depan mata adalah memastikan daya beli masyarakat dengan jaring pelindung sosial. Saya kembali saat lagi bersama Menteri Sosial.